Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lilis Setiawati sebagai trainer BP Tata Boga Semangsarga beserta para audien yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Di sini kami akan memaparkan tentang rencana usaha bus kami, yaitu produk roti pisang coklat dari The Cookies. Sebelum pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Akatisa Yuliandini sebagai moderator. Selanjutnya ada Milia Agustina, Susi Susanti, dan Siti Rohmah. Kepada pemateri 1 silakan maju untuk membaca materinya. Saya akan membacakan latar belakang rencana bus The Cookies. Di era yang semakin modern ini, kita tidak hanya dihadapkan kepada berbagai kuliner tradisional lagi, tapi kita sudah dihadapkan kepada jenis makanan yang telah dimodifikasi sedemikian merupakan sehingga sesuai dengan permintaan pasar yang semakin meningkat. Maka dari itu kami mencoba peruntungan kami di bidang tersebut untuk ikut serta dalam mengembangkan usaha kuliner di Indonesia. Hal ini memicu kami untuk berkreasi dalam bidang modifikasi kuliner sehingga kami disepakatkan untuk membuat roti pisang coklat dengan harapan bisa memuaskan para pelanggan yang memiliki selera baru dalam bidang kuliner. Deskripsi usaha ini bergerak di bidang kuliner dengan menyediakan roti pisang coklat berkualitas menggunakan bahan segar, berusaha menggunakan beras, mengutamakan beras, kebersihan dan pelayanan yang ramah agar pelanggan bisa merasa puas. Produk dibuat setiap hari sehingga terjamin kesegaran dan keamanannya saat dikonsumsi. Tujuan analisis usaha: menilai kelayanan usaha roti pisang coklat, menentukan modal awal yang diperlukan, mengetahui target konsumsi dan kebutuhan pasar, menyesuaikan strategi pasar yang tepat, mengidentifikasi pesaing yang keunggulan usaha, memperkirakan pendapatan, risiko dan peluang keuntungan untuk jangka pendek maupun panjang. Kepada materi 2 silahkan maju untuk membacanya. Target pasar. Strategi pemasaran roti pisang coklat meliputi bauran pemasaran produk harga, tempat, promosi dengan penekanan pada inovasi produk unik, menetapkan harga terjangkau, pemilihan lokasi strategi, dan promosi yang gencar di media digital dan offline. Strategi pemasaran roti pisang coklat yang meliputi bauran pemasaran produk harga, tempat, promosi dengan penekanan pada inovasi produk unik, penetapan harga terjangkau, pemilihan lokasi. Biaya dan harga. Biaya produk per unit roti pisang coklat umumnya berkisar antara Rp 1.500 hingga
RT 8.500 tergantung pada ukuran dan metode perhitungan. Harga jual roti pisang coklat di pasaran bisa juga beragam dengan kisaran untuk sebagai berikut. Roti ukuran kecil atau mini dapat dijual mulai dari 2.000-an hingga Rp 5.000-an. Terbuat sering ditemukan di pasar tradisional atau sebagai ide jualan UMKM. Kesimpulan, roti pisang coklat adalah kudapan yang dihasilkan dari kombinasi adonan roti pisang matang dan coklat yang menawarkan tekstur lembut dan lembab serta rasa manis pahit yang kaya. Pembuatannya melibatkan proses fermentasi adonan dan pengisian pisang dan coklat menghasilkan produk yang memiliki nutrisi seperti protein, serat, kalium, dan yang harmonis, tekstur yang menyenangkan, dan aromanya yang khas yang menjadikannya sebagai comfort food. Pemaparan telah kami selesaikan. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Nah baik, terima kasih atas presentasinya. Walaupun tadi presentasinya dibaca karena kurang kesiapan atau takut atau bagaimana. Dimohon untuk seluruhnya berdiri di depan sini dulu. Berdiri dulu semuanya di depan. Ibu mau tanya-tanya tentang seputar roti pisang coklat lumer produknya Musdemukis. Baik, di situ pada latar belakang disebutkan ada kata perusahaan. Mungkin ibu tempatkan lagi yang benar itu adalah kelompok usaha. Jadi kalau untuk sekelas kalian ini masih dalam bentuk kelompok usaha. Kemudian tadi disebutkan juga di bagian promosi bahwasanya promosinya gencar gitu ya. Promosinya gencar baik online maupun offline. Coba kasih ibu contoh promosi dalam bentuk online dan offline-nya itu. Bagaimana cara kalian memasarkan produk roti pisang coklat lumer ini secara online maupun secara offline? Contoh pemasaran secara online yaitu di media sosial, mengunggah foto dan video produk di Instagram, Facebook maupun di TikTok. Selama ini sudah dilakukan seperti itu? Sudah dilakukan seperti itu, mau di TikTok, kemudian di Instagram maupun di Facebook? Belum pernah. Tapi promosinya masih akan dilakukan. Lalu untuk dalam bentuk online-nya gimana? Contoh pemasaran secara offline yaitu pameran atau bazar atau kegiatan sekolah, menjual produk di acara pasar murah, bazar UMKM atau event sekolah. Baik, terima kasih. Kemudian untuk harga, penetapan harga dari roti pisang coklat lumer tadi. Tadi ibu sempat menangkap bahwasanya biaya biaya bikin roti pisang coklat itu per piece ya, itu ada yang 1.500, ada yang 8.500. Nah, apa yang membedakan kok ada yang 1.500 dan ada yang 8.500? Tadi di bagian penetapan harga. Perbedaan di RP 1.500 biasanya ukurannya kecil atau mini, sedangkan di harga 8.500 ukurannya lebih besar, isinya lebih banyak, dan kemasannya premium.
Oh, jadi kalau yang 1.500 kecil dan tidak premium. Kalau yang 8.500 itu artinya lebih besar, kemudian coklatnya lebih banyak, lebih lumer, kemudian packagingnya juga lebih bagus gitu ya. Oke. Nah, satu lagi, boleh bertanya lagi? Boleh. Kira-kira selama ini sudah berapa banyak roti pisang coklat yang sudah diproduksi? Kira-kira dalam hitungan hari atau dalam per minggunya? Sudah berapa banyak produksinya? Apa per minggu sekian? Apa per 2 minggu sekian? Apa per hari malah justru 1.000 piece misalnya? Per bulan Ibu, tidak per minggu. Oh, tidak per minggu. Berapa per bulan? Berapa piece? Tergantung pemilihannya. Kalau di bulan awal itu pemilihannya lebih banyak, ditambah lagi. Ya, dikira-kira saja. Dalam satu bulan itu berapa? 500 piece. 500 piece. Wow, berarti luar biasa ya banyak. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari Ibu. Terima kasih atas presentasinya. Mudah-mudahan cookies ini semakin bertambah banyak produksinya dan semakin bisa berdaya saing di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah presentasi kami terkait rencana usaha dari Gus Debukis. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian audien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.